Kembali lagi bersama aku Tio di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode keempat. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau ajakan mancing berubah jadi misi lawan kaiju transparan? Di episode 4 Ultraman Omega, emosi memuncak, strategi jadi kunci, dan Ultraman Omega mendapat upgrade keren yang bikin semua berubah. Jangan skip karena ini adalah titik balik penting banget. Saburoya, pemilik gudang Tayo, datang mengunjungi Sorato dan Kose saat hari libur dan mengajak mereka untuk pergi memancing. Namun, Ayumu tiba-tiba memberi kabar tentang laporan kemunculan kaiju. Alih-alih pergi mancing, mereka, terutama Sorato, memilih menyelidiki laporan tersebut dan ketegangan langsung muncul. Sorato dan Kose agak berbeda pendapat soal prioritas. Berapapun kecilnya, konflik ini langsung bikin mereka beradu emosi, terutama si Kose ya. Karena Kose ini disuruh Sorato untuk lanjutkan pergi memancing ya daripada menyelidiki kasus itu. Ketika Sorato menghadapi kaiju yang sulit diamati karena sifatnya transparan, dorongan kuat dari Kose membawanya memanggil Rekines, kaiju metode pendamping dengan kekuatan telekinesis yang ditemukan di episode ketiga kemarin ya. Ya, untuk membentuk Rekines Armor dan membantu Omega bertarung. Kombinasi ini akhirnya mampu mengalahkan Therizirus. Di akhir, kedekatan Sorato dan Kose menguat dan Oya bersiap mendukung perjalanan mereka ke depannya. Saburoya datang mengunjungi Sorato dan Kose pada hari libur, membawa suasana hangat dengan rencana sederhana, yaitu mengajak mereka memancing bersama. Momen ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri sebagai keluarga kecil. Tapi kebersamaan itu tak berlangsung lama. Ayumu mendadak menerima laporan tentang kemungkinan kemunculan kaiju misterius di wilayah kota. Rencana santai itu pun langsung berubah menjadi misi serius. Sorato memilih untuk langsung menyelidiki dan mendatangi si Ayumu. Sementara Kose tampak kecewa dan bingung atas keputusan Sorato yang menyuruhnya untuk pergi memancing aja. Ya, bukan karena batal mancing semata ya, tapi karena merasa tak diajak dalam pengambilan keputusan. Ketegangan pun muncul antara Sorato dan Kose, menyoroti perbedaan mereka dalam cara memandang tanggung jawab dan kerja sama tim. Dalam penyelidikan, Sorato dan Ayumu menelusuri bekas cakaran besar yang tampak jelas di beberapa gedung kota. Situasi menjadi semakin mencurigakan ketika beredar video amatir dari warga di sekitar Gunung Okaku yang memperlihatkan bayangan besar samar. Meski wujud kaiju belum terlihat dengan jelas, Ayumu menyimpulkan kemungkinan besar bahwa kaiju ini adalah ancaman baru bernama Therizirus yang punya kemampuan menyamarkan dirinya. Sementara itu, pemerintah belum mengeluarkan perintah evakuasi dan strategi tradisional Jepang. Obrolan ini menjadi titik balik emosional bagi Kose. Lewat filosofi permainan shogi, di mana pion terkecil pun bisa menjadi kunci kemenangan. Saburoya menyampaikan pesan penting bahwa peran kecil Kose bisa jadi penentu besar kalau Kose nangkep ya maksud dari filosofi tadi. Nah, tersentuh oleh nasihat itu, Kose kembali percaya pada dirinya sendiri dan meminjam mobil dari Pak Oya untuk mendatangi si Omega dan memanggil Rekines, kaiju pendampingnya yang memiliki kekuatan telekinesis. Rekines pun bersatu dengan Omega dan membentuk Rekines Armor. Ya, setelah dibantu Rekines, sempatlah Omega itu juga bingung. Ini kaiju Therizirus di mana? Nah, waktu itu si Rekines itu bilang ke Kose ya, dalam batin kalau nggak salah. Intinya itu
Mungkin Rekines berpikir untuk menggabungkan diri dengan Omega. Nah, si Kosei ini akhirnya menjawab ya, lakukan jika itu, ini bahasaku sendiri ya, lakukan jika itu bisa membantu. Nah, Rekines pun bersatu dengan Omega dan membentuk Rekines Armor. Dengan armor ini, Omega kini dapat membaca medan sekitar, menggunakan kekuatan telekinesis untuk menggerakkan benda-benda di sekelilingnya dan menciptakan serangan listrik presisi tinggi. Gabungan kekuatan ini akhirnya membuat Omega bisa melacak pergerakan Therizirus yang transparan dan mengalahkannya lewat serangan jarak dekat yang mematikan. Karena Rekines Armor ini jarak dekat ya, dengan menggunakan pedang. Kalau nggak salah sih, nama jurusnya itu Electric Blade Telekinetic. Kalau nggak salah nih. Pertarungan ini bukan hanya kemenangan dalam arti fisik, tapi juga simbol dari rekonsiliasi emosi dan pemahaman antara Sorato dan Kosei. Mereka kini saling memahami peran masing-masing dan saling mendukung. Di akhir episode, Oya mengatakan kesiapannya untuk mendukung Kosei kapan aja, baik menyediakan kendaraan maupun tempat di gudang untuk menyiapkan misi berikutnya. Sebuah penutup yang memberi harapan dan membuka jalan bagi petualangan yang lebih besar di episode selanjutnya, yaitu untuk alur ceritanya. Kalau ada yang kurang, tolong tambahin di kolom komentar ya. Ya menurutku sih fan-fan aja ya, karena si Pak Oya ini juga ada waktu luang. Jadi permintaan Kosei pun diterima oleh si Pak Oya itu ya. Oke, untuk permainan Shogi ini aku kurang riset, tapi seperti catur lah. Kalau enggak ya seperti permainan sejenis catur ya. Kalau menurutku sih mending ini diimplementasikan ke filosofi lain. Tapi jika permainan Shogi ini filosofinya kuat antara permainan lainnya, juga aku nggak komplain. Mungkin itu aja ya. Kita langsung aja ke poin-poin pentingnya. Konflik yang terjadi antara Sorato dan Kosei memiliki dampak mendalam terhadap dinamika tim mereka, terutama si Kosei dan juga Sorato ya. Ketika Kosei merasa dikesampingkan atau dia marah dalam mengambil keputusan penting, terutama saat laporan Kaiju datang, itu membuka celah emosional yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pertengkaran itu bukan hanya karena batal pergi memancing, tetapi lebih kepada rasa kurang dihargai dan kebutuhan untuk diakui sebagai bagian penting dari tim. Kan sempet ya, mereka itu, si Pak Oya dan Kosei itu mau berangkat, tapi Pak Oya ini memutuskan untuk tidak jadi dan mengajak Kosei mempermainkan Shogi. Ya, Sorato yang terbiasa mengambil tindakan cepat tampak tidak menyadari bahwa Kosei juga butuh peran aktif dalam timnya. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan karakter mereka, satu impulsif dan satu reflektif. Namun di balik konflik itu ada potensi besar untuk pertumbuhannya. Pertarungan emosional ini justru membuat keduanya mulai belajar satu sama lain. Sorato mulai mengerti bahwa kerjasama tidak bisa hanya berdasarkan efisiensi, tapi juga empati. Kosei pun menyadari bahwa ia perlu lebih vokal dan percaya diri dalam menyuarakan perannya. Episode ini mengubah dinamika mereka menjadi lebih dewasa lagi. Therizirus adalah musuh yang unik dan mematikan. Dengan tubuh yang transparan, Kaiju ini tidak hanya sulit dilacak, tetapi juga menanamkan rasa takut karena tak bisa diprediksi. Desainnya yang terinspirasi dari Therizinosaurus dipadu dengan efek visual mengkilap seperti kaca menjadikannya sangat mengintimidasi. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memberikan tantangan psikologis karena Omega harus melawannya hampir secara buta. Kaiju ini memperkenalkan tantangan baru dalam formula pertempuran,
Biasanya, Ultraman hanya perlu mengandalkan kekuatan dan refleks. Tapi kali ini, dia dipaksa menggunakan strategi, akal, dan bantuan dari luar. Kalian tahu lah bantuan dari siapa ya? Therizirus mewakili ancaman yang menguji batas adaptasi Omega. Kemampuan kaiju ini menjadi simbol bahwa tidak semua ancaman bisa dilihat dengan mata. Beberapa perlu dihadapi dengan ketenangan dan kolaborasi. Saburoya tampil sebagai figur ayah sekaligus mentor emosional dalam episode ini. Dia tidak ikut bertempur, tapi kehadirannya justru krusial dalam menggerakkan momen besar di ceritanya. Saat Kosei kembali ke gudang dalam kondisi bingung dan kehilangan arah, serta marah, Pak Oya menawarkan lebih dari sekedar tempat berlindung. Dia memberikan pelajaran hidup lewat permainan shogi. Dalam permainan itu, dia menyampaikan filosofi bahwa bahkan pion paling kecil bisa menentukan jalannya kemenangan. Nasihat ini menjadi titik balik penting bagi Kosei. Bukan hanya membuatnya percaya diri, tapi juga menumbuhkan semangat untuk kembali terlibat secara aktif. Pak Oya menunjukkan bahwa dukungan emosional dan kata-kata yang tepat bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari senjata fisik. Perannya sebagai karakter dewasa sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan emosional dalam tim mereka. Rekiness Armor adalah salah satu titik klimaks dari episode ini. Saat Omega mulai kalah karena tidak mampu melihat Therizirus, kekuatan baru ini muncul sebagai harapan terakhir. Armor yang berasal dari gabungan kekuatan Kosei dan kaiju pendampingnya yaitu Rekiness tidak hanya menambah kekuatan fisik, tapi membuka kemampuan baru yang lebih taktis, yaitu membaca pergerakan, mengontrol objek sekitar, dan menyerang secara presisi menggunakan listrik. Armor ini adalah simbol dari kolaborasi sejati. Tidak akan muncul jika Kosei tidak pulih secara emosional dan tidak memanggil Rekiness dengan kepercayaan diri penuh. Debut Armor ini juga membuka potensi series ke depannya, bahwa Ultraman bisa memiliki berbagai variasi kekuatan berdasarkan gabungan dengan partner kaiju. Konsep yang lumayan segar dalam semesta Ultraman. Permainan shogi yang muncul di tengah cerita bukanlah filler. Ia memuat makna filosofis yang sangat kuat dan relevan dengan jalannya episodenya. Dalam shogi, posisi setiap bidang menentukan arah permainan, dan pion kecil pun bisa berubah menjadi pemimpin jika dikelola dengan strategi. Hal ini menjadi analogi langsung dengan posisi Kosei dalam timnya. Awalnya dianggap kecil, namun akhirnya menjadi kunci keberhasilan. Shogi juga merefleksikan tema utama dari episode ini, yaitu pentingnya strategi dan kolaborasi. Pertarungan melawan kaiju transparan pun akhirnya dimenangkan bukan dengan brute force, tapi dengan taktik dan pemahaman medan. Episode ini mengajak penonton untuk melihat bahwa kemenangan sejati datang dari pemahaman, bukan hanya kekuatan. Episode 4 adalah momen krusial bagi Ultraman Omega. Bukan hanya soal adu kekuatan, namun juga pertumbuhan karakter dan kerjasama. Konflik emosional, strategi shogi, debut armor baru, dan ancaman kaiju yang tak biasa membaur jadi paket yang kuat dan berkesan. Sorato dan Kosei berhasil membangun kembali kepercayaan satu sama lain, dan Kosei menemukan tempatnya sebagai bagian penting dari tim. Episode ini menyajikan perpaduan drama dan aksi yang terasa natural dan memotivasi penonton untuk menunggu lebih banyak twist di episode berikutnya. Ya, itu adalah kesimpulanku buat episode keempat Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, aku sih sudah rada bosen ya
3 series belakangan ini dibalut dengan armor. Kan ada trigger bang, ya trigger kan sudah 2021. Yang ku maksud 3 series belakangan ini tuh Ultraman Blazer itu armor ya, Ultraman Arc itu juga armor, dan juga Ultraman Omega ini juga armor. Kalau series tahun depan armor lagi, mungkin bakal bosen ya penonton, karena aku sudah mulai bosen pak dengan armor-armoran ini. Mungkin ada ide lain dari Subraya Production ya, tapi menurutku sih gitu. Kalau tema Ultramannya minjam kekuatan lagi juga nggak apa-apa, asalkan di treatment dengan baik. Ya kalau tahun depan itu armor lagi dan eksekusinya wah atau mengagumkan, aku sih fine-fine aja. Gimana menurut arek-arek jika series kedepannya atau series di tahun depan itu armor lagi? Ya ini ada beberapa juga menurutku sih bagus sih. Yang pertama itu tentang Kosei marah dengan Sorato ya. Itu kan pertama awalnya marah karena si Kosei ini disuruh oleh Sorato itu untuk memancing aja, bukan ikut dengan Omega. Ya menarik sih konfliknya. Dan yang kedua itu bekas cakaran, memotivasi Omega atau Sorato untuk membuatnya lagi. Itu scene kalau dipandang jadi bagus banget. Dia itu memukul tembok dan bilang, sekarang ini wilayahku, dan langsung berubah menjadi Ultraman Omega. Scene yang sedikit epic tapi berkesan banget di episode 4 ini. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.